Bayam berasal di daerah tropis di benua Amerika. Kini bayam menyebar ke seluruh dunia, baik di daerah tropis maupun subtropis. Bayam dapat ditemui sepanjang tahun, mulai dari dataran rendah hingga daerah ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Bayam dijuluki sayuran super karena banyak mengandung zat besi, vitamin A, tiamin, riboflavin, peridoksin, kalsium, kalium, magnesium, serta vitamin C, E, dan K, sehingga khasiatnya sangat beragam. Bayam yang mempunyai nama ilmiah Amaranthus tricolor memiliki 3 varietas, yaitu bayam hijau yang daunnya biasa dipetik, bayam yang berwarna hijau keputih-putihan atau bayam cabut, dan bayam merah yang daun dan batangnya berwarna merah. Selain itu, juga terdapat jenis lain yaitu bayam kakak Amaranthus hybridus, bayam duri Amaranthus spinosus, dan bayam tanah Amaranthus bitum atau kotok. Bayam banyak digemari masyarakat Indonesia karena rasanya enak, lunak, dan dapat memperlancar pencernaan. Bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Oleh karena itu, tanaman ini dapat ditanam di kebun dan perkarangan rumah. Bayam yang biasanya ditanam di perkarangan rumah jenis Amaranthus hybridus. Ada pula bayam yang biasa ditanam di tegalan, yaitu jenis bayam sekual. Waktu penanaman yang baik ialah pada awal musim hujan atau pada awal musim kemarau. Di Indonesia hanya dikenal 2 jenis tanaman bayam budidaya, yaitu Amaranthus tricolor dan Amaranthus hybridus. Varietas bayam di luar dari jenis tersebut merupakan bayam liar. Pusat penanaman bayam di Indonesia adalah Jawa Barat 4.273 hektar, Jawa Tengah 3.490 hektar, dan Jawa Timur 3.022 hektar. Provinsi lainnya berada pada kisaran luas panen antara 13,0 sampai 2.376 hektar. Di Indonesia, total luas panen bayam mencapai 31.981 hektar atau menempati urutan ke-11 dari 8 jenis sayuran komersial yang dibudidayakan dan dihasilkan oleh Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistika Republik Indonesia, produksi bayam pada tahun 2012 mencapai 115.118 ton. Produksi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 173,750 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai macam permasalahan pada petani, di antaranya sistem budidaya yang belum maksimal dan penggunaan pupuk yang tidak efisien. Bertanam sayuran secara organik tanpa menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida menjadi pilihan untuk hidup sehat. Bahan kimia ini sendiri sering digunakan untuk membasmi berbagai serangga atau hama pengganggu sayuran yang dapat membuat sayur rusak. Sebenarnya belum ada penelitian pasti yang menunjukkan bahwa residu sisa pestisida yang menempel pada sayuran akan menyebabkan penyakit berbahaya bagi kesehatan. Namun, sisa-sisa bahan kimia pada sayur ini memang dipercaya akan menimbulkan masalah bila dikonsumsi dan menumpuk dalam tubuh. Untuk mendapatkan hasil tanaman yang sehat untuk dikonsumsi diperlukan budidaya secara organik. Penggunaan pupuk organik pada lahan pertanian sangat dianjurkan karena dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Penggunaan pupuk organik pada lahan pertanian sangat dianjurkan karena dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sedangkan pupuk anorganik dapat mengakibatkan kerusakan struktur tanah. Peningkatan penggunaan pupuk organik baik padat maupun cair ini memiliki dampak yang cukup besar, mengingat Sulawesi Selatan merupakan barometer pangan kawasan timur Indonesia, sehingga menempatkan Sulawesi Selatan sebagai kekuatan pangan utama nasional.
Adapun yang menjadi kendala dari produk pertanian Indonesia seringkali ditolak oleh negara-negara pengimpor pangan dunia seperti Jepang dan Korea karena tingginya residu akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam jumlah yang melampaui ambang batas maksimal. Pupuk organik kotoran ayam menyediakan unsur hara yang lebih baik dari pupuk organik lainnya, sehingga tanaman dapat memanfaatkan unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang ayam. Meningkatnya tinggi tanaman pada perlakuan yang diberi pupuk kotoran ayam dipengaruhi oleh unsur N dan P yang terkandung di dalam pupuk kotoran ayam. Apabila unsur hara P baik, maka perkembangan akar juga baik, sehingga membantu dalam penyerapan unsur makro dan hara mikro lainnya, terutama unsur hara N. Unsur hara N yang tersedia dalam jumlah yang cukup, yang merupakan unsur hara makro yang penting dalam proses fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman dapat berjalan lancar. Unsur N diperlukan dalam pembentukan bagian-bagian vegetatif tanaman. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Departemen Pertanian merekomendasikan penggunaan dosis pupuk kotoran ayam untuk tanaman bayam adalah 10 ton. Pemberian pupuk organik padat kotoran ayam dengan takaran 15 ton memberikan hasil tanaman bayam tertinggi sebesar 12,6 T. Hal ini karena pemberian pupuk organik kotoran ayam dengan takaran 15 ton mampu mencukupi kebutuhan tanaman akan unsur hara seperti mampu memperbaiki keadaan struktur tanah dengan lebih sempurna, sehingga tanah menjadi subur dan gembur. Di samping itu mampu meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam tanah yang pada akhirnya unsur hara akan lebih mudah tersedia dan dapat diserap tanaman. Dan masih dimungkinkan hasil lebih meningkat lagi dengan takaran pupuk organik padat kotoran ayam di atas 15 T. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang pertumbuhan dan hasil dua varietas bayam berdasarkan pemberian pupuk organik kotoran ayam. Bayam adalah salah satu sayuran hijau yang seringkali menjadi pilihan dalam menu makanan sehari-hari. Selain rasanya yang enak, bayam juga memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Selain rasanya yang enak, bayam juga memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Namun di balik manfaatnya tersebut, masih banyak mitos yang beredar tentang sayur bayam. Sebagian besar mitos tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kali ini kita akan membahas beberapa mitos yang seringkali dikaitkan dengan bayam dan mengupas kebenarannya. Mitos sayur bayam. 1. Bayam menyebabkan batu ginjal. Mitos ini memang tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Bayam memang mengandung oksalat, yaitu senyawa yang dapat membentuk kristal dan menyebabkan pembentukan batu ginjal. Namun hal ini tidak berlaku jika bayam kita konsumsi dalam jumlah yang wajar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kandungan oksalat dalam bayam dengan cara mengkonsumsinya secara langsung. 2. Memanaskan sayur bayam membuat beracun. Berbicara tentang mengkonsumsi secara langsung, beberapa mitos yang muncul yaitu adalah sayur bayam tidak boleh melalui proses masak yang berlebihan, karena bayam mengandung nitrat yang dapat menyebabkan kanker pada tubuh manusia. Hal ini tidak dibenarkan. Bayam boleh kita masak 2 kali asalkan dengan teknik yang benar, dengan waktu yang singkat dan suhu rendah. Ketika kamu memasak berkali-kali, hal yang akan terjadi adalah hilangnya nutrisi yang membuat sia-sia untuk mengkonsumsi bayam. 3. Sayur bayam tidak boleh dimakan setiap hari karena mengandung nitrat yang tinggi. Mitos ini seringkali menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menghindari mengkonsumsi bayam secara teratur. Padahal nitrat memang terkandung dalam bayam, namun dalam jumlah yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Bahkan tubuh manusia sendiri juga memproduksi nitrat secara alami. Selain itu, mengkonsumsi bayam secara teratur justru sangat baik bagi kesehatan tubuh karena kandungan nutrisinya yang sangat lengkap. Mengkonsumsi bayam secara teratur justru sangat baik bagi kesehatan tubuh karena kandungan nutrisinya yang sangat lengkap. 4. Konsumsi bayam sebelum tidur membuat sulit tidur. Mitos bahwa konsumsi bayam sebelum tidur dapat membuat sulit tidur adalah salah satu mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sejauh ini tidak ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa bayam dapat menyebabkan gangguan tidur atau insomnia.
Secara umum, bayam memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh seperti vitamin A, C, K, dan folat. Bayam juga mengandung magnesium yang dapat membantu tubuh untuk rileks dan tidur lebih nyenyak. Oleh karena itu, konsumsi bayam dalam jumlah yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh tidak akan membuat sulit tidur. 5. Sayur bayam menyebabkan asam urat. Sayur bayam merupakan salah satu sayuran yang memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Kandungan ini dapat meningkatnya kadar asam urat pada tubuh, sehingga perlu kita batasi dalam konsumsinya. Terlebih lagi apabila kamu mengkonsumsi sayur bayam dalam kondisi masih muda. Dalam kesimpulan, mitos-mitos tentang sayur bayam yang beredar di masyarakat sebaiknya kita pelajari lebih dalam kebenarannya sebelum dipercayai sepenuhnya. Terlepas dari mitos yang ada, bayam memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan, seperti vitamin dan mineral. Namun sebaiknya tetap mengkonsumsi sayur terutama bayam dalam jumlah yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal.